Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wa mursalin. Amin ba'du. Baik, teman-teman di sini sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Fahri Fauzan dari Pendidikan IPS angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi pembelajaran konflik sosial dan integrasi sosial dengan menggunakan model pembelajaran role playing. Nah, perlu kita ketahui teman-teman di sini, ada yang sudah tahu tidak apa model role playing itu, model pembelajaran role playing itu? Tidak tahu ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana positif dan negatifnya model pembelajaran role playing ini. Model pembelajaran role playing adalah menurut Effendi pada tahun 2008 menyatakan bahwa model role playing atau dikenal dengan bermain peran merupakan salah satu bentuk drama. Nah, jadi dalam model role playing ini bagaimana si seorang peserta didik itu bisa sampai paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran drama ini. Nah, jadi menurut Effendi ini sangat bagus ya terkait bagaimana anak itu bisa memahami sekali materi yang diajarkan oleh si guru tersebut. Nah, dengan cara ini salah satu inovasi ya dari model pembelajaran itu model role playing. Nah, kemudian kita berlanjut, apa sih kelebihan dan kekurangan model pembelajaran role playing ini? Nah, yang pertama menurut Santoso pada tahun 2010, nah, kelebihan model role playing yaitu ada permainan yang diperankan sendiri membantu dalam memahami masalah yang sedang dihadapi. Nah, itu menurut Santoso. Kemudian yang kedua, bagi peserta yang memainkan peran sebagai orang, maka peserta tersebut dapat menempatkan dirinya sendiri seperti watak dari karakter yang dimainkan itu. Jadi, ibarat kita memainkan model pembelajaran ini seperti memainkan peran di sinetron ya, pasti kan teman-teman tahu. Nah, kemudian yang ketiga, mampu merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain. Hal tersebut mampu menemukan sikap saling memperhatikan sesama orang lain. Nah, jadi di sini pembelajaran ini sangat efektif jika orang-orang yang memainkan perannya itu aktif pula. Nah, berbeda kalau misalkan tidak aktif, maka pembelajaran ini tidak akan efektif. Jadi orang-orang di sini peserta didik harus ya bisa menemukan sikap keaktifan diri gitu kan, partisipasi supaya pembelajaran model role playing ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian apa sih kekurangannya? Kan pasti di sisi lain model role playing ini, model pembelajaran role playing ini pasti ada negatifnya ya. Nah, negatifnya itu menurut Santoso juga pada tahun 2010, apabila pelatih tidak menguasai metode pembelajaran ya, peranan dalam setiap sesi yang diadakan dalam pelatihan, maka akan menjadikan metode bermain peran ini menjadi tidak berhasil. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, ketika ada seorang peserta didik nih, contoh dari 4 orang, ada 1 orang yang tidak aktif ya, diam dia itu orangnya, tapi ketiga orang ini diaktif. Nah, maka dari itu pembelajaran ini akan sulit untuk ditempuh keefektifannya itu sangat sulit, tapi bisa saja bisa terjadi. Kemudian yang kedua, langkah-langkah dalam metode bermain peran yang tidak dipahami trainer dengan baik dapat menimbulkan kekacauan selama kegiatan berlangsung. Nah, ini juga sama, bisa jadi ya ketika contoh seorang pelajar atau seorang guru lah sebut, seorang guru ini kurang memahami nih bagaimana pembelajaran role playing ini. Nah, bisa jadi contoh tidak bisa menempatkan pemain atau pemain peran kepada peserta didik. Contoh, orang yang diam disuruh menjadi pemarah, nah itu sangat sulit, itu tidak akan bisa. Tapi guru ini, seorang guru harus bisa menempatkan bagaimana posisi-posisi anak didik untuk ditempatkan sebagai watak, contoh antagonis atau watak contoh si pendiam, atau watak contoh pemurah ya, baik gitu. Nah, si guru ini harus bisa menempatkan peserta didik terhadap
langkah-langkah nanti yang akan dijalankan ketika model pembelajaran. Kemudian setelah dari tadi ya positif dan negatif terkait model pembelajaran role playing ini, nah sekarang lanjut nih ke langkah-langkahnya gitu kan. Jadi harus tahu ya teman-teman di sini bagaimana nih langkah-langkah supaya model pembelajaran role playing ini bisa berjalan dengan efektif. Nah, menurut Santosa juga yang pertama ada guru menyiapkan skenario pembelajaran. Nah, jadi di sini guru pun harus sudah siap nih alat ya, media pembelajarannya seperti contoh nih yang akan saya bawakan. Seperti nama pemain peran ya. Kemudian ada skenario cerita nanti akan dibawakan oleh si pelajar. Nah, itu guru harus sudah menyiapkan dari rumah ya. Jangan lupa. Kemudian yang kedua, guru membentuk siswa berkelompok. Nah, jadi seperti ini contoh. Saya kan di sini akan membawakan materi terkait konflik sosial. Nah, nanti saya akan membagikan ya kelompok yang baik dan kelompok yang buruk atau dua pihak. Nah, guru itu harus bisa menentukan nih dua kelompok ini. Nah, di dalam kelompok tersebut guru juga harus bisa membeda-bedakan, harus bisa mengasosiasikan atau harus bisa memilih si peserta didik. Contoh 5 orang nih, 5 orang satu grupnya itu. Yang pertama satu kelompoknya itu ya. Yang pertama yang baik, kemudian yang kedua yang buruk, yang ketiga yang jahat contoh ya, yang keempat yang pendiam atau yang pencari solusi contoh, atau yang kelima si tukang ceramah. Nah, itu bisa guru itu harus bisa memasukkan di satu kelompok itu 5 orang berbeda ya, jangan sampai sama. Nah, kemudian sama juga yang kelompok yang lainnya pun seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai pada model role playing ini. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana di dalam kompetensi yang harus dicapai nih si murid ini. Contoh kompetensinya itu si murid harus bisa paham terhadap materi yang disampaikan atau paham terhadap model yang diangkat oleh guru ini ya. Ataupun juga nanti ya sebentar. Ataupun juga guru harus bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa terkait materi yang akan disampaikan. Jadi nanti siswa itu paham nih contoh tentang konflik sosial, bagaimana konflik terkait di ranah pendidikan ya, contoh tawuran. Nah, guru harus bisa menjelaskan seperti itu dulu, baru nanti siswa yang mengaplikasikan di dalam skenario pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang keempat yaitu guru menentukan siswa dan membagikan peran sesuai dengan skenario. Nah, tadi guru menentukan nih contoh dari satu kelompok itu ada 5 orang. Yang pertama dia itu sebagai Budi itu sebagai ketua kelas contoh ya. Yang kedua ada Soleh, contoh Soleh sebagai orang yang pemarah contoh. Nah, guru harus bisa menempatkan orang-orang sesuai dengan wataknya. Kemudian yang kelima, siswa melakukan pengamatan sesuai peranan pada skenario dan memperagakannya. Nah, di sini siswa ini harus bisa sebelum pembelajaran model role playing dimulai, siswa ini harus bisa membaca teks terlebih dahulu. Jadi membaca skenario terlebih dahulu. Seperti di film-film bagaimana ya. Nah, jadi si siswa itu harus bisa menguasai ya setidaknya apa yang dia peragakan. Jangan sampai dia secara spontan ya langsung terjun gitu kan. Ya siapa tahu dia pasti akan namanya itu bingung ya, kebingungan. Nah, jangan seperti itu, tapi siswa itu harus bisa memahami terlebih dahulu wataknya ya, watak pemarah contoh nih kayak Andi, dia berbicara wah kamu mah salah nih gini nih, contoh tentang konflik sosial. Nah, si siswa harus bisa memahami materi atau skenario atau watak yang dia akan disampaikan. Kemudian ada yang keenam yaitu siswa menyimpulkan apa yang telah diperagakan sesuai dengan skenario itu selesai. Nah, ini ketika sudah beres ya, ketika sudah selesai pembelajaran role playing, maka siswa ini harus bisa menjelaskan nih atau
apa sih manfaat dari model pembelajaran role playing ini, atau dia menyimpulkan terkait materi pembelajaran ya. Contoh tentang konflik sosial, tawuran nih, apa sih manfaat tawuran? Kan tidak ada. Apa sih negatif tawuran? Ya bisa saja itu apa sih menjadi sampah masyarakat contoh ya, gitu kan. Nah itu siswa harus bisa menjelaskan atau menyimpulkan ya, menyimpulkan terkait pembelajaran model role playing ini. Kemudian ada yang tujuh, yang terakhir, yaitu guru sama menyimpulkan hasil dari pembelajaran role playing ini. Nah, dari kesekian langkah-langkah yang telah dibuat, nah di sini guru harus bisa menyimpulkan dari sekian materi yang disampaikan di dalam model pembelajaran role playing, guru ini harus bisa menyimpulkan ya, apa sih terkait konflik sosial yang terjadi pada ranah anak remaja contoh, atau di dalam pendidikan. Kemudian apa sih integrasi sosial yang terjadi ya di lingkungan sekitar kita. Nah, guru harus bisa menyimpulkan materi yang akan diajarkan seperti itu. Nah, itulah penjelasannya terkait pembelajaran model role playing itu seperti apa. Nah, kita akan masuk nih ke materi pembelajaran terkait konflik sosial dan integrasi sosial. Sebelumnya, sesuai dengan tadi langkah-langkah model pembelajaran role playing. Nah, di sini guru akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih yang disebut konflik sosial itu. Teman-teman di sini ada yang tahu? Atau integrasi sosial ada yang tahu teman-teman di sini? Nah, saya akan menjelaskan ya. Nah, menurut Robert, itu konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka. Nah, seperti nilai, status, atau kekuasaan dan lain sebagainya. Kemudian dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi untuk menundukkan pesaingnya. Nah, di sini menurut Robert ini berkenaan dengan konflik, yaitu konflik dua kelompok. Bagaimana kelompok si A dengan kelompok si B ini saling bertolak belakang atau saling ingin memperebutkan ya salah satu tahta, contoh satu tahta ataupun kepentingan-kepentingan yang lain seperti ekonomi, kemudian status sosial dan yang lainnya. Nah, menurut Robert itu konflik itu seperti itu. Atau kemudian menurut Kartono ya, merupakan proses sosial yang bersifat antagonis dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan. Nah, jadi menurut Kartono ini konflik yaitu bertolak belakangnya sifat yang dimiliki dari dua kelompok tersebut. Yang A kepentingannya untuk mencari perekonomian contoh, yang B sama mencapai perekonomian juga, tapi dia ingin secara radikal ataupun apalah. Nah, itu menurut Kartono itu seperti itu. Kemudian lanjut, apa sih yang menjadikan faktor ya terjadinya konflik? Nah, contoh teman-teman di sini ada yang tahu tidak? Saya akan mencontohkan satu saja faktor terkait adanya konflik tawuran yang terjadi atau yang sering kita dengar atau yang sering kita lihat ya di TV ataupun di internet. Konflik silih tawuran antar SMA, contoh antar pelajar yang lain. Nah, itu kan banyak. Nah, di dalam faktornya itu ada faktor perbedaan individu. Nah, contoh nih ada dari SMA 1 Medan contoh ya. Ini dia sakit hati karena dia telah disiksa contoh ya oleh anak SMA 1. Nah, di sini mulailah terjadi konflik, adanya muncul ya pembuatan kelompok. Nah, kemudian yang satunya juga sama, yang SMA satunya juga ingin silih menyerang gitu kan. Nah, disitulah awal terjadinya konflik karena ada perbedaan individu, perbedaan sifat, perbedaan kepentingan, sehingga atau perbedaan dia tidak menerimakan apa yang telah dilakukan oleh si lawan. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, biasanya ini perbedaan latar belakang kebudayaan. Contoh kita mengaitkan kepada ras-ras ya. Sering terjadi konflik di wilayah bagian timur ya negara Indonesia, atau di NTT, NTB itu sering terjadi konflik, baik itu konflik tentang kepentingan ataupun kekuasaan.
untuk bisa mengekspansi ya, contoh mengekspansi wilayahnya. Nah, dengan adanya konflik itu masalah akan terselesaikan. Nah, itu sering terjadi perbedaan latar kebudayaan ya, perbedaan latar kebiasaan nih. Contoh suku Sunda ya dengan suku Jawa, perbedaannya itu suku Sunda itu contoh ramah, sopan, rapi, ataupun dengan orang Jakarta lah, orang Betawi ya, dia itu contoh pemarah ya, contoh ya nih pemarah, kemudian tidak sabaran. Nah, ini perbedaan latar belakang kebudayaan ini menjadi faktor pengaruh seperti itu, sehingga konflik itu akan terjadi. Nah, kemudian ada yang ketiga, perbedaan kepentingan. Nah, di sini sudah jelas ya, adanya konflik itu untuk memperebutkan satu kekuasaan, yaitu karena adanya kepentingan. Contoh kepentingan A ini seperti ini, kepentingan B ini seperti ini. Nah, kemudian yang keempat, perubahan nilai yang cepat. Nah, di sini terjadilah perubahan nilai. Contoh kita masuklah ke dalam ranah pendidikan ya, tadi yang tawuran. Nilai-nilai yang harus ditonjolkan seharusnya sebagai pelajar itu adalah nilai kecerdasan ya, nilai tata krama, nilai kesopanan. Tapi dengan adanya konflik, nilai itu akan cepat berlalu, tidak ada. Sehingga diibaratkan seperti balik lah gitu kan, membalikkan yang asalnya dia itu baik gitu kan, tapi secara tidak langsung, atau yang asalnya sekolah itu baik tapi tercemari dengan adanya tawuran, sehingga nilai-nilai yang harusnya sekolah itu dipandang baik tapi dengan adanya konflik tawuran ini menjadi tidak baik. Itu penjelasan terkait konflik sosial. Kemudian yang kedua ada integrasi sosial. Nah, teman-teman di sini atau ada di sini mengetahui tidak apa pengertian integrasi sosial, kemudian apa saja sih faktor-faktor pendukung yang menjadikan kelompok tersebut bisa berintegrasi sosial atau masyarakat tersebut bisa berintegrasi sosial? Ada yang bisa jawab? Oke. Nah, menurut Baton, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras masyarakat tetapi tidak memberikan fungsi penting dalam ras tersebut atau dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi di sini ada asimilasi ya, ada hubungan timbal balik terkait dua kelompok yang berbeda, ataupun solidaritas yang ditimbulkan, kemudian rasa kekeluargaan yang dicurahkan oleh kelompok tersebut sehingga menjadikan kelompok tersebut atau masyarakat tersebut bisa berintegrasi sosial. Nah, kemudian ada faktor pendukung atau faktor yang memenuhi cepat lambatnya integrasi sosial. Yang pertama mobilitas geografis. Nah, ini tentu sangat mempengaruhi sangat cepat ya, atau bisa jadilah sangat lambat lah ya, bisa jadi sangat lambat karena geografis ini orang kan harus mesti beradaptasi ya sebelum dia bisa mengenal di lingkungan sekitar. Nah, sehingga dengan mobilitas geografis ini orang bisa berintegrasi sosial atau orang bisa mengenal satu sama lainnya, sehingga timbul ya rasa persaudaraan, rasa keyakinan ya, rasa saling menghargai. Nah, muncullah rasa-rasa seperti itu. Ada efektivitas komunikasi. Nah, di sini sangat diwajibkan atau sangat perlu pentingnya komunikasi yang baik. Orang bisa paham, orang bisa sopan, orang bisa hormat karena apa? Karena pola komunikasi yang baik. Kalau misalkan pola komunikasi tidak baik, itu akan menimbulkan konflik. Jadi berkomunikasi yang baik maka akan timbul integrasi sosial seperti itu. Nah, kemudian ada proses integrasi nih. Yang pertama ada asimilasi yang tadi saya sebutkannya, bagaimana itu bertemunya dua kebudayaan atau lebih saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Jadi lebih mementingkan kebersamaannya. Kemudian yang kedua ada akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru. Contoh nih, westernisasi, kebudayaan kebarat-baratan yang ada pada yang sebarkan ya kepada kita gitu. Nah, itu kan pasti akan ada rasanya itu sulit ya untuk bisa memahami gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, proses asimilasi ini akan terus berjalan dan akan sedikit demi sedikit akan menerima. Nah, seperti itu.
Contoh nih, ada kelompok yang baik, kelompok yang buruk. Kelompok yang baik ini ingin meminta maaf ya kepada kelompok yang tadi, kelompok buruk ini akan meminta maaf kepada kelompok yang baik. Nah, di sini proses asimilasi ini akan sering berjalannya waktu akan semakin muncullah sifat-sifat integrasi sosial. Nah, mungkin itu saja yang bisa Fahri sampaikan terkait materi pembelajaran. Selanjutnya akan lanjut kita ke skenario model pembelajaran role play. Sekarang saya Fahri akan menentukan nih peserta didik yang akan bermain peran ya di dalam model pembelajaran ini. Yang pertama itu ada narator ya, narator bisa dilihat narator. Nah, kemudian yang kedua ini ada Budi ya, bisa dilihat. Nah, ada Budi. Kemudian yang ketiga ada Soleh. Nah, ini kelompok satu ya, Budi dengan Soleh ini kelompok satu. Nah, kemudian ada juga ini lawannya ya, lawan konfliknya yaitu SMA 1 ya, Caiho dengan Nasir. Nah, setelah pembagian kelompok itu selesai, kemudian siswa langsung bermain peran ya. Yang pertama itu ada narator. Nah, di sini narator ya. Narator membacakan teks ya, teks skenarionya. Pada suatu hari dikisahkan telah terjadi tawuran antar SMA yang berada di kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena berawal dari permasalahan pribadi sekolah. SMA 1 mengeroyoki salah seorang anak SMA 3 sehingga merembet ke sejumlah pihak. Pada hari itu sekolah SMA 3 menyerang ketika sedang situasinya kegiatan belajar mengajar. Ayo teman-teman, sekarang kita serang yang mengeroyoki si Abdul. Kita hajar mereka yang tidak bertanggung jawab. Sampai mati pun saya berada di garis terdepan. Ayo teman-teman, kita serang anak SMA 3. Di sekolah SMA 1, ternyata anak SMA 1 sudah tahu mereka akan menyerang sekolahnya. Hingga pada akhirnya anak SMA 1 sudah bergegas membawa peralatan perang seperti kapak, golok, dan lain-lain. Teman-teman, mereka sudah datang nih. Siap-siap. Woi kalian anak SMA 3, sini lo maju. Aku akan bacok kalian. Terjadi demikian antara SMA 1 dengan SMA 3 dengan berjumlahkan hampir 50 orang saling bacok. Mungkin dari simulasi pembelajaran role playing tadi bisa disimpulkan bahwasanya konflik itu bisa terjadi karena apa? Karena ada pemicu, karena ada faktor. Faktor utama yang tadi telah disampaikan oleh anak-anak itu terkait bagaimana ada salah seorang pelopor ataupun salah seorang pelopor kejelekan lah sebutnya, dia menyiksa salah seorang orang SMA lain sehingga terjadilah konflik itu hadir di sana. Nah, dari awal mula konflik itulah muncul nanti akan ada solusi. Nah, solusi yang ditawarkannya itu apa? Yaitu integrasi sosial dari cerita tersebut. Ketika konflik ini terus bersitegang selama 1 tahun, maka nanti pasti akan ada solusinya, yaitu solusi dengan cara integrasi. Seperti tadi, integrasinya itu dengan cara bergotong royong, kemudian dengan cara secara kekeluargaan, solidaritas sebagai anak SMA yang berpendidikan. Nah, dari awal mula dari sanalah bisa mungkin pembelajaran ini bisa menjadikan suatu manfaat bagi kita, khusus untuk pelajar, karena bibit-bibit unggul pelanjut masa depan yaitu berada di tangan Anda sebagai pelajar, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Itu datanya dari saya sendiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan. Terlebih khusus hormat kepada Ibu Diana dan kepada Prof. Om. Akhirul kalam, ditutup saya dengan doa pembelajaran ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa may zakaru illa ulul albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.